Selamat datang di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita langsung aja ya. Kita kupas bab 1 dari buku yang menurut saya sangat berpengaruh. The First 90 Days, karya Michael Watkins. Betul. Sumber ini krusial banget nih, kalau Anda baru aja pindah ke peran kepemimpinan baru. Atau ya, lagi siap-siap lah. Judul babnya ini cukup, provokatif ya. Promote yourself, atau mempromosikan diri sendiri. Iya, kesannya gimana gitu ya? Iya, tapi ini bukan soal nyombongin diri loh. Ini lebih dalam. Penulis menekankan ini langkah mental yang esensial. Benar-benar lepasin jabatan lama, biar bisa fokus sepenuhnya ngerangkul tanggung jawab baru. Kenapa sih ini penting banget di awal? Karena 90 hari pertama ini, kata Watkins, sering jadi penentu sukses nggak hanya Anda nanti. Persis. Dan penulis ini, dia mengidentifikasi jebakan yang sering nggak disadari. Kita itu suka berasumsi, resep sukses di tempat lama pasti bakal berhasil lagi. Ah, iya. Kayak otomatis gitu ya? Nah, itu dia. Padahal kan konteks baru seringkali butuh pendekatan yang beda banget. Bab ini fokusnya ke sana, ke jebakan ini dan gimana menghindarinya, ya sebelum telat gitu. Oke. Mari kita lihat lebih dekat deh jebakan terpaku sama masa lalu ini. Watkins ngasih contoh yang cukup jelas ya. Ada Julia Gold. Dia ini manajer pemasaran hebat di peran lamanya. Brilian malah disebutnya. Iya, brilian. Tapi terus kurang berhasil waktu dipromosi mimpin tim lintas fungsi. Kenapa tuh? Nah, ini dia. Karena Julia ini terus aja pakai gaya manajemen lamanya, yang kontrol banget, fokus ke detail teknis. Padahal di peran barunya, dia kan perlu mimpin orang yang, bukan bawahan langsung ya. Oh gitu? Jadi butuh kemampuan bangun pengaruh, bukan sekedar kasih perintah. Gaya lamanya itu malah bikin dia kelihatan kaku, nggak kolaboratif gitu di mata tim barunya. Sayang banget kan? Iya kebayang sih. Terus ada contoh lain yang levelnya lebih tinggi lagi kan ya? Douglas Ivester di Coca-Cola. Betul, Ivester ini CEO yang fenomenal. Detail banget, nguasain operasi. Tapi pas naik jadi CEO, nah ini, dia gagal lepasin mentalitas super CEO-nya itu. Maksudnya gimana tuh gagal lepasin? Jadi bukannya fokus ke strategi besar, visi jangka panjang, hubungan eksternal, gitu ya. Dia malah terus kejebak ngurusin detail operasional. Wah. Ironisnya, kekuatan terbesarnya dia sebagai CEO justru jadi penghambat utama pas jadi CEO. Nah, dua contoh ini nunjukin betapa bahayanya kalau kita nggak sadar kapan mesti adaptasi. Oke, jelas banget bahayanya. Terus gimana dong cara menghindarinya? Langkah pertamanya apa nih yang disaranin Watkins buat benar-benar mempromosikan diri secara mental ini? Langkah kuncinya itu membuat batas yang jelas. Establish a clear breakpoint, istilahnya. Ini bukan cuma pindah meja kerja loh ya. Bukan fisik aja berarti ya? Bukan, ini soal secara sadar, sengaja gitu nutup bab lama. Penulis nyaranin buat bener-bener mikir, apa sih bedanya peran lama sama baru, skill apa yang udah nggak relevan, pola pikir apa yang perlu diubah. Jadi kayak semacam ritual perpisahan mental gitu ya? Cara praktisnya gimana tuh? Iya, bisa aja sesederhana ngerayain pencapaian di peran lama sebelum bener-bener pindah. Tapi yang lebih penting lagi, pakai waktu jeda antar kerjaan, kalau ada ya, buat mulai riset peran baru. Oh, manfaatin waktu kosong itu ya? Iya, bikin rencana awal buat 90 hari ke depan, apa prioritas utama di hari pertama, minggu pertama, bulan pertama, sampai 3 pilar. Ini ngebantu banget buat ngalihin fokus mental kita sepenuhnya ke depan. Persiapan mental ini, wah, krusial banget. Oke. Bikin batasan yang jelas. Udah, terus apa lagi yang perlu diperhatiin? Kayaknya ada soal kenal diri sendiri ya? Tepat sekali. Langkah berikutnya, nilai kerentanan Anda. Assess your vulnerabilities. Watkins kenalin konsep menarik nih, preferensi masalah. Preferensi masalah. Maksudnya? Secara alami nih, tipe masalah apa sih yang Anda paling suka tanganin? Yang teknis dan detail? Atau lebih ke arah dinamika politik kantor? Atau mungkin masalah budaya tim? Menarik. Nah, ngenalin kecenderungan ini penting, biar Anda sadar di mana potensi blind spot atau titik buta Anda. Mungkin Anda terlalu asik sama masalah teknis, nggak ngeh sama dinamika politik yang ternyata penting banget di peran baru. Oke. Jadi mesti jujur sama diri sendiri ya soal kelemahan atau area yang kurang kita suka.
Tapi ada poin yang lebih kagetin lagi kan, soal kepuatan kita sendiri. Nah, ini dia. Ini salah satu wawasan paling penting di bab ini menurut saya. Watch out for your strength. Aneh ya kedengerannya, kok kekuatan malah diwaspadai? Iya kan? Tapi kekuatan yang bawa Anda ke posisi baru itu justru bisa jadi kelemahan terbesar kalau nggak disesuaiin. Contoh investor tadi itu pas banget. Perhatiannya ke detail itu kekuatan sebagai COO. Tapi jadi kelemahan sebagai COO. Betul, karena ngarahnya jadi micromanagement. Bisa dijelasin dikit nggak soal micromanagement ini? Biar lebih jelas. Micromanagement itu gampangnya gini. Pemimpin yang terlalu ikut campur detail kerjaan bawahannya. Ngontrol hal-hal kecil yang harusnya bisa didelegasiin aja. Oke. Nah, ini bisa matiin inisiatif tim, motivasi juga turun. Jadi kekuatan Anda dalam detail, kalau nggak dikendaliin, bisa berubah jadi perilaku yang malah ngehambat tim Anda di peran baru yang lebih strategis. Wah, ini benar-benar nyadarin kita ya betapa pentingnya adaptasi. Dan kayaknya ini nyambung ke kemampuan belajar ya. Banget, nyambung banget. Poin berikutnya yaitu belajar kembali cara belajar. Relearn how to learn. Peran baru, apalagi yang levelnya lebih tinggi, kan sering nuntut kita belajar hal baru cepet banget. Iya, betul. Kadang berasa kayak mulai dari nol lagi ya. Nah, ini bisa bikin kita ngerasa nggak kompeten padahal kita biasa sukses. Penulis ngutip Chris Argyris, dia nemuin kalau orang-orang yang sukses banget itu justru sering kesulitan belajar dari gagal. Kenapa? Kenapa tuh? Karena nggak biasa gagal, jadi cenderung defensif. Kunci sukses transisi itu ya menerima kalau Anda perlu belajar lagi. Bahkan mungkin ngerasa kagok atau aneh di awal, nggak apa-apa. Jadi intinya perlu rendah hati ya buat ngaku kalau kita nggak tahu semuanya di peran baru, meskipun kita punya rekam jejak hebat. Terakhir nih, ada aspek hubungan sama orang lain juga kan? Betul. Pas Anda naik level atau pindah ke lingkungan baru, jaringan dukungan Anda juga perlu dievaluasi dan disesuaiin. Ini poin soal memperbarui jaringan Anda. Rework your network. Maksudnya gimana tuh? Mungkin di peran lama Anda banyak butuh penasehat teknis. Nah, di peran baru mungkin Anda lebih butuh penasehat politik. Orang yang bisa bantu Anda baca peta kekuasaan, dinamika informal gitu. Oh, penting itu. Sama penasehat personal. Orang yang bisa kasih perspektif, jaga Anda tetap membumi. Terus, kalau Anda sekarang mimpin orang yang dulunya rekan sejawat, nah ini tantangan sendiri. Watkins nekenin pentingnya bangun otoritas secara adil dan tegas dari awal. Oke, jadi kalau kita rangkum ya, mempromosikan diri sendiri di 90 hari pertama ini, intinya soal transformasi internal ya, lepasin identitas lama, aktif pahamin tuntutan peran baru, kenalin bukan cuma kelemahan, tapi juga potensi jebakan dari kekuatan kita sendiri. Dan juga membuka diri buat jadi pelajar lagi. Iya, betul. Dan bangun jaringan yang pas buat dukung peran baru ini. Tepat. Ini fondasi banget. Kalau diabaikan, wah bisa gagal bahkan sebelum benar-benar mulai. Banyak pemimpin kesandung bukan karena nggak kompeten loh. Tapi karena apa? Tapi karena gagal ngelakuin penyesuaian mental yang krusial ini di awal transisi. Ini proses jalan terus sih, tapi kesadaran di awal itu kuncinya. Oke, sebagai penutup nih, mari kita bawa ini kembali ke Anda para pendengar. Coba renungkan sejenak deh. Dari semua jebakan yang kita bahas dari bab 1 ini, kayak terpaku sama sukses masa lalu, abai sama kerentanan diri, kejebak sama kekuatan sendiri sampai jadi micromanager, atau jadi defensif pas harus belajar hal baru, mana sih yang paling sering Anda rasain atau mungkin lihat dalam sebuah transisi peran? Pertanyaan bagus tuh. Dan dengan pemahaman baru ini nih, gimana Anda akan mempromosikan diri secara berbeda di kesempatan berikutnya? Semoga pembahasan ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.